Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan Rosso Semarang Channel, channel YouTube yang konsisten mereview, menayangkan seputaran dunia Rosso, baik yang bersumber dari pabrik, TPA, pasar-pasar tradisional, dan tempat-tempat lain. Di bulan terakhir tahun 2022, bulan Desember, nuansa resesi sudah mulai kelihatan. Bagaimana banyak sudah terjadi di sekitar kita, ada beberapa pabrik yang sudah mulai merumahkan karyawannya. Namun dengan sepenuh hati kita berdoa, mudah-mudahan tahun 2023 atau sebulan lagi mudah-mudahan akan membawa dampak yang lebih baik bagi kita sekalian. Dengan adanya proses pengurangan karyawan di pabrik, secara otomatis limbah yang kita manfaatkan atau kita ambil dari pabrik sedikit mengalami penurunan dari kuantitasnya. Apalagi juga saat ini sebagian besar harga Rosso atau limbah juga mengalami penurunan. Namun demikian, kita tidak perlu berkecil hati karena Rosso adalah dunia kita, maka kita harus tetap semangat apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Kita harus tetap survive, tetap semangat menjalani aktivitas kita di dunia Rosso. Kali ini kita explore barang yang tidak terlalu banyak, yaitu apron. Apron merupakan komponen penunjang dari pabrik tekstil. Apron ini terbuat dari karet dan bisa kita manfaatkan untuk pengikat sapu lidi. Satu persatu, sedikit demi sedikit apron dari pabrik kita bawa ke gudang kita, kemudian kita sortir. Yang sudah putus kita keluarkan, yang masih utuh kita kumpulkan. Kemudian setelah cukup nanti kuotanya atau kuantitinya akan kita kirim ke Bandung. Di sana langganan kita memanfaatkan apron bekas ini sebagai media pengganti tali atau boleh dibilang adalah sebagai pengikat sapu lidi. Untuk itu langsung saja pada sobat Rosso semua menuju gudang kita untuk melakukan sortir apron. Langsung saja explore. Kita mulai sortir apron. Apron ini terbuat dari karet atau semacam imitasi, mungkin juga PVC. Apron ini yang bisa dimanfaatkan sebagai pengikat sapu, dan sesuai dengan permintaan buyer kita adalah mulai nomor 27 sampai dengan 38. Jadi kalau nomornya sudah atau angkanya sudah nggak kelihatan karena ini adalah barang bekas, ini pokoknya yang lubangnya itu bisa dimasuki 3 jari orang dewasa. Itu yang paling gede atau paling besar. Kalau yang 27 itu biasanya 2 jari orang dewasa. Ini adalah untuk mengikat sapu lidi yang akan kita kirim ke
Bandung. Jadi di sana itu ada industri rumahan memproduksi sapu lidi dan kita suplai pengikatnya yang merupakan sisa dari pabrik tekstil adalah apron ya. Ini kita lihat apron. Nah, kalau yang gede seperti ini tidak bisa dipakai, mengingat kalau dipakai itu terlalu banyak lidi yang digunakan. Kita sortir, yang masih utuh kita sendirikan, kemudian yang putus kita jadikan sampah. Setelah sortir selesai, sedikit demi sedikit kita kemasi di dalam karung sambil dilihat-lihat apakah masih ada kotorannya atau masih tercampur dengan apron yang terputus. Nah, jadi kita lihat seperti ini hasilnya untuk mengikat sapu. Jadi kalau kita pakai tali plastik itu biasanya gampang sekali lepas atau putus. Kalau memakai apron ini cara memasangnya lebih mudah, kemudian ikatan sapu juga akan semakin kuat. Mengingat pasar dari sapu ya, ini kita lihat, nah, tiga jari orang dewasa ini yang terbesar sekian seperti itu. Kalau 2 jari itu juga bisa digunakan sesuai dengan permintaan buyer kita yang ada di Bandung. Sedikit-sedikit manakala di pabrik itu ada, kita kumpulkan, kemudian kita bawa ke gudang kita, dilakukan sortir, kemudian kita kumpulkan sampai dengan sekira 3-4 ton atau 1 truk penuh, baru kita kirim ke wilayah Bandung. Kalau masih 1-2 ton itu belum kita kirim, mengingat untuk efisiensi ongkos transport dari Semarang ke Bandung yang cukup mahal. Jadi mengikatnya kita cari pucuk atau ujungnya, kemudian dimasukkan, kemudian dihentak-hentak ke lantai. Jadi nanti karena pangkal dari sapu itu lebih gede, maka akan terjadi pengencangan ketika kita hentak-hentak ke bumi. Kira-kira saat ini baru terkumpul sekitar 2 ton ya. Ya, untuk amang ujang yang ada di Bandung sabar dulu, masih nunggu beberapa waktu agar bisa mencapai 3 ton lebih. Bahkan kalau perlu 4 ton untuk efisiensi ongkos transportasi dari Semarang ke Bandung. Meskipun barang bekas ya, tapi kondisinya bersih karena di pabrik belum tercampur dengan tanah ataupun kotoran-kotoran lain. Paling kalau ada juga kotoran-kotoran benang, tidak perlu kita cuci dulu ya. Jadi dari depan gudang kita pindah ke gudang belakang. Setelah dilakukan proses sortir, kita tumpuk di gudang belakang, mengingat masih butuh beberapa waktu lagi untuk mencapai 3-4 ton. Satu karung kalau gula ini muat 50 kilo. Kalau kita muati apron paling bisa muat sekitar 30-35 kg. Di samping karung kita juga kemasi melalui menggunakan kardus. Ini adalah kardus asli yang dari pabrik kita manfaatkan, tidak perlu kita ganti. Mengingat apron yang ada di dalam kardus itu masih menggumpal atau menjadi satu kesatuan, jadi cukup berat, memang mempunyai berat yang agak lumayan.
dibanding yang curah. Ini setelah kita sortir, kita tumpuk di gudang kita sampai dengan saatnya kita kirim ke Bandung nanti.